سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله. Jelas kemarin kita sudah menjelaskan bahwa sholat itu adalah munajat atau cara menghadap Allah. Itu cuma sholat caranya dengan sholat. Jadi Anda bertemu Allah itu ya lewat sholat. Sanad yang betul itu lewat sholat. Jadi ketika Anda sholat Anda tidak sempurna atau bolong-bolong atau meragukan bacaannya atau mungkin kurang khusyuk, kurang antem, maka habis sholat baca istighfar 3 kali. Itu untuk menambeli, menutup kekurangan dalam sholat. Sesudah sholat kita baca istighfar 3 kali. Kalau nyari sholatnya khusyuk susah, tapi latihan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu anisyaki fillahi ta'ala. Mencegah, nahyu itu mencegah keraguan, anisyaki dari keraguan fillahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu kadang suka ragu-ragu, suka nggak yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala, itu kita nggak yakin. Padahal secara kenyataannya itu mestinya kalau dituntut Allah itu malah kita yang bingung sebenarnya. Tapi kita itu kebanyakan nggak yakin. Kam fika minal kawamini fa idza uridat 'alaiha alwaridatu adharatha. Kam fika, kam itu jumlah atau berapa saja jumlah. Berapa saja jumlah kamfika, berapa saja jumlah pada dirimu. Kam itu artinya berapa jumlah. Berapa saja jumlah pada dirimu minal kawamini, dari penyakit hati yang samar. Kawamin itu penyakit hati yang samar atau tersembunyi. Berapa saja jumlah penyakit yang ada dirimu yang samar dan tersembunyi. Nah, ini Anda ditanya, ada berapa jumlah penyakit yang ada di dalam dirimu, itu ada berapa? Faida uritat, ya, ketika Anda sudah membaca wirid. Faida uritat itu ketika kita sudah membaca wirid. Alaiha, maka itu kawamin, penyakit-penyakit yang samar atau penyakit yang tersembunyi. Alwaridatu adharotha, maka aurat atau wirid itu akan memperlihatkan semua penyakit hati yang samar atau yang tersembunyi. Jadi penyakit yang ada dalam diri kita ini jumlahnya berapapun, kalau Anda sudah membaca wirid, itu semua penyakit hati yang ada di dalam diri kita itu akan jelas, akan kelihatan. Nah, mungkin kita ini nggak sadar karena nggak pernah wiridan, kita itu nggak sadar punya penyakit hati, iri, dengki, sombong, macam-macam itu. Tapi kalau Anda sudah wirid, itu nanti penyakit hati itu akan kelihatan. Kita akan menyadarinya. Maka wirid itu penting. Maka
nggak harus banyak, yang penting Koma. sehari baca sholawat, setiap habis sholat 5 kali, istighfar 5 kali, 7 kali habis sholat. Itu terus. Itu nanti kalau wirid-wirid itu Anda baca, lama kelamaan penyakit hati Anda itu akan nampak, akan muncul sendiri. Jadi Anda itu kalau memang nggak bisa menghisap atau nggak, Anda susah untuk tadi saya ngapain itu, ini ada solusi lain, yaitu wirid, tapi lama, istiqomah. Nah, kalau kemarin kita diajari untuk bercermin, jadi ketika kita di depan cermin kita ngaca siapa saya, apa sih kelemahan saya, kekurangan saya apa, kelebihan saya, itu bercermin. Nah, kadang orang itu susah lah kalau mau yang nampak sendiri, maka Anda harus punya dawam atau istiqomah wiridan, terserah mau ada sholawat, mau istighfar, mau macam-macam, itu terserah Anda. Tapi yang paling ampuh yaitu sholat sama istighfar, udah itu aja. Pokoknya sholawat sehari, habis sholat 5 kali, 7 kali, 10 kali, 100 kali, semakin banyak semakin baik. Tapi juga nggak harus dituntut banyak-banyak juga. Pokoknya seikhlas Anda, kuatnya berat. Wa'adumuha utawi, atau adapun besar-besarnya danban itu dosa. Jadi penyakit hati yang paling besar dosanya. Wa'adumuha, adapun besar-besarnya penyakit hati, atau wa'adumuha, besar-besarnya kawamin. Kawamin itu penyakit hati yang samar. Apa sih penyakit hati yang paling besar? Yaitu danban, yang paling besar dosanya. Nah, penyakit hati yang paling besar dosanya itu adalah syakun fillahi, itu ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu ragu, Allah ini baik apa enggak, Allah ini benar apa enggak, kita ragu-ragu. Ini bahaya ini juga. Ini yang agak nyerempet sama kafir nanti, agak kita nggak percaya, ragu-ragu. Wasyaku fi rizki, Anda ragu-ragu di dalam rizki. Syakun, maka Anda ragu-ragu fir roziki, maka Anda meragukan siapa yang memberi rizki, zat yang memberi rizki. Iya dong, mestinya begitu. Kita ini ragu akan rizki kita, otomatis kita ragu sama sang pemberi rizki. Berarti Anda ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda baru lahir aja rezekinya dijamin, kok sekarang sudah bisa jalan, bisa kerja, kok Anda ragu? Kan aneh itu. Anda baru lahir itu tidak bisa kerja, bisanya cuma nangis, tapi kenyataannya hidup. Nah sekarang kita ini sudah besar, sudah bisa jalan, punya kaki, punya tangan, punya mata, kok ragu-ragu soal rizki? Wah, ini bahaya. Gitu. Ad-dunya ahqor, ad-dunya utawi dunia ini, ahqorun itu lebih hina, min an yu'ala hammuha, min an yu'ala, dari orang yang punya, yang tinggi, hammuha apa, cita-cita. Jadi dunia ini bagi hina sekali bagi orang yang tinggi cita-cita. Ad-dunya ahqoru min ayyu ala hammahu. Ayyu ala hammahu itu, ayyu ala itu tinggi, hammahu itu cita-citanya. Jadi orang itu punya cita-cita tinggi, tapi bagi orang yang punya cita-cita tinggi, dunia ini karena dia lebih mengutamakan cita-cita yang besar, yaitu akhirat. Jadi bagi orang yang punya cita-cita tinggi, maksudnya cita-cita tinggi itu dia ingin mencapai akhirat, berarti dunia ini nggak ada apa-apanya. Sohuratil himamu, maka kecil apa cita-cita, fa'alat sohiron, maka jadilah atau
ketika siapa saja yang mementingkan cita-citanya, sohurat himamu itu kecil cita-citanya, fa'alat maka jadi apa cita-cita itu sohirun jadi kecil. Kalau Anda siapa saja yang mementingkan tingginya cita-cita terhadap perkara yang kecil, maksudnya perkara yang kecil itu dunia, maka Anda termasuk falau kunta kabirun laul takabirun. Dan Anda tidak mementingkan tingginya cita-cita, maksudnya kabirun itu tinggi, besar cita-citanya. Jadi maka jadilah cita-cita Anda besar. Maksudnya begini loh, Anda punya cita-cita yang besar, berarti dunia ini bagi Anda kecil. Karena Anda punya cita-cita yaitu ya akhirat. Maksudnya tinggi itu akhirat. Tutup kurung dalam kurung itu tinggi itu akhirat. Berarti cita-cita yang kecil itu tutup kurung dunia ini itu bagi kita hina. Maka kalau Anda mementingkan cita-cita yang kecil ini, dunia maksudnya, untuk mengalahkan cita-cita yang besar yang akhirat, man ala hamma sogiro watarkul hamma kabiro istasfalna, maka Anda termasuk orang yang akalnya rendah. Oh iya dong, ada dua pilihan antara Anda disuruh nyari sebuah cita-cita yang kecil dan yang besar, Anda nyari yang kecil. Berarti akal Anda ini perlu asor itu apa ya, rendah. Akal Anda rendah, diajak berpikir enggak, kelasnya yang belum ke sana. Karena Anda lebih mementingkan cita-cita yang kecil. Man ala hamma sawiro wataroka hamma kabiro. Man ala maksudnya itu dia mementingkan hamma yang cita-cita, sawiro yang kecil, wataroka yang dan meninggal hamma yang cita-cita kabiron besar. Jadi dia lebih mementingkan cita-cita yang kecil dan meninggalkan cita-cita yang besar. Maka orang yang seperti ini itu dinamakan istasfalna akluhu, akalnya itu rendah. Nah, maka saya ulangi lagi bahwa kita itu kalau ingin tahu hati kita itu punya kesalahan A, B, C, D, atau hati kita itu penyakit yang ada di hati apa itu, maka Anda harus punya istiqomah wiridan. Itu terserah Anda. Wiridan itu, wirid itu harus Anda punya istiqomah. Mau sehari 2 kali, 1 kali, 4 kali, terserah, bebas. Itu terserah Anda. Yang paling bagus saran saya sholawat sama istighfar, cuman itu saja. Mau 100, 200, 300 terserah. Yang penting Anda istiqomah. Kum anta, lakukanlah. Kum itu lakukan atau kerjakan atau dirikan. Kalau tergantung ininya. Kum lakukanlah atau kerjakanlah atau dirikanlah bima kepada kamu itu loh, lakukan bima dengan perkara yang jamu apa yang diwajibkan kepadamu. Lakukanlah apa yang diwajibkan kepadamu. Min wadoi fil ubudiyati, min wadoi fi dari tugas-tugas al-ubudiyati, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan atau kerjakanlah apa yang sudah diwajibkan kepada kamu, kepada kita semua ini loh. Yang diwajibkan itu apa? Sholat, zakat, puasa, itu sudah diwajibkan kepada kita. Min wadu'i fil ubudiyati, dari tugas-tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu lakukan. Pokoknya apa yang sudah diwajibkan kepada kita itu lakukan. Berarti yang paling utama dilakukan adalah sholat. Karena puasa nunggu setahun, zakat nunggu setahun, atau nunggu gajian, nunggu punya uang, latihan zakat. Nah, terus haji kalau punya uang dan nunggu setahun. Berarti yang setiap hari kita lakukan itu sebenarnya nggak ada lagi. Bukan sederhana sebenarnya, sangat sederhana.
Wa huwa utawi Allah yakumu itu jumeneng, atau Allah itu sudah mengurusi. Jumeneng itu artinya Allah itu sudah mengurusi laka kepadamu bima dengan sesuatu tazama. Jadi Allah itu telah mengurusimu dengan segala yang sudah ditetapkan atas dirimu. At-tazamu itu sesuatu yang sudah ditetapkan atas dirimu. Jadi Allah itu sebenarnya sudah mengurusi, menjamin semuanya apa yang ditetapkan pada diri Anda. Kamu itu sudah dijamin hidup, makan, minum, punya anak, punya istri, kawin lagi, anak 3, tambah itu sudah dijamin. Jaminan itu sudah dijamin. Anda besok makan apa itu sudah dijamin. Anda besok ngopi, Anda besok nggak ngopi itu sudah dijamin. Ya. Ayarzuku al-ju'la. Allah itu memberi rezeki al-ju'la yang kumbang. Ya. Kumbang itu diberi rezeki oleh Allah. Wal wazakulan cecak. Cecak itu nggak bisa terbang, tapi rezekinya dijamin. Yang dimakan bisa terbang itu kan nggak, logikanya nggak ketemu. Kumbang, wabana itu dan hewan-hewan lainnya. Warodani lah, warodana ini saya nggak tahu artinya. Ini kalau di kamus artinya singa. Kalau di kamus, tapi kalau nggak tahu apa ini. Tapi kalau di kamus singa artinya. Allah itu sudah memberi rezeki kumbang, sudah memberi rezeki cecak, sudah memberi rezeki hewan-hewan lainnya, sudah memberi rezeki singa. Wayansa anyarzukuka. Wayansa, apakah Allah lupa? Ayarzukuka, akan memberi rezeki kepadamu. Wah, ini pertanyaan besar itu. Allah itu sudah memberi rezeki cicak, makan, hidup, kumbang, hewan-hewan yang lainnya, nggak punya akal tapi makan. Allah itu sudah memberi makan singa, Allah itu sudah memberi makan hewan, semuanya ini sudah diberi makan. Terus apakah Allah lupa kepada kamu? Kira-kira itu lupa apa enggak? Ini pertanyaan ini. Lu cicak itu nggak bisa, yang dimakan itu lu cicak itu, yang dimakan itu nggak bisa, yang dimakan itu bisa terbang, dia nggak bisa terbang. Nyatanya hidup. Berarti Allah sudah menjamin rezeki. Loh, kira-kira masa ya Allah lupa sama saya? Atau lupa sama kamu? Nggak mungkin itu. Sudah saya jamin nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kita yang ragu. Gitu. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur, perintahlah, ahlaka kepada keluargamu, perintah bisolati dengan sholat, wastabir dan bersabar, 'alaiha kepada sholat. Maka perintahkanlah keluargamu semua ini, keluarga kita semua ini untuk sholat dan bersabar. Lanas aluka, Allah itu sudah berkata begitu. Lanas aluka, aku tidak meminta kepadamu rizkon, saya itu tidak minta kepadamu rizki. Allah itu begitu. Wa nahnu narzuquka, wa nahnu utawi Allah narzuquka, bahwa saya ini tidak meminta rizki kepadamu, tapi saya memberi rizki kepadamu. Lu kan udah jaminan sudah. Kamu disuruh sabar, disuruh sholat, dan disuruh sabar. Itu Allah itu enggak meminta rizki kepadamu, tapi Allah memberi kita rizki. Wal akibatu lit taqwa, wal akibatu dan akhir-akhir yang baik lit taqwa bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah, jaminannya sudah jelas, maka Anda jangan ragu, tapi tetap ikhtiar. Kerja ya kerja, semuanya kerja, tapi Anda jangan ragu. Bahaya kalau ragu.
Ragu itu termasuk penyakit hati yang besar dosa. Maka orang ragu-ragu itu bahaya. Besok makan apa ndak, wah itu sudah Anda begitu, itu termasuk sudah ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, anak saya bisa sekolah enggak, anak saya bisa makan enggak, wah anak saya nanti gimana, emang kamu siapa kalau ngomong begitu? Anda baru lahir aja enggak bisa mikir begitu, hidup kok. Sekarang kamu ragu, bingung dengan sendirinya. Pokoknya yang penting ikhtiar, jam kerja, jam ngopi, jam ngaji, jam sholat, itu aja udah jalan. Jangan sampai ada ragu. Kalau Anda ragu itu nanti kalau keterusan jadinya kafir, bahaya. Sudah ditentukan, sudah pasti. Enggak mungkin meleset. Kullaman kana muraiyan lihaqqillahi ta'ala, kulaman bagi orang yang ada, karena yang ada muraiyan itu menjaga lihaqqillahi kepada hak-haknya Allah Ta'ala, maka kita harus siap jadi manusia, siap jadi hamba Allah yang menjaga hak-haknya Allah. Maksudnya hak-haknya Allah apa? Yaitu bahwa haknya Allah itu hak Allah itu adalah zat atau sesuatu hak yang wajib disembah, wajib ditaati, wajib diibadahi, wajib semuanya itu. Maka barang siapa yang menjaga hak-haknya Allah, maka pasti dijamin rizki. Ini soal rizki itu kadang begitu. Orang kan kadang banyak ragunya, mamang ini gimana besok mau jadi ini, mau begini, itu ketakutan duluan. Padahal kalau sudah terlewati sebenarnya nggak ada masalah. Contoh, ketika besok bingung bayar sekolah, seandainya besok nggak bayar sekolah, itu nggak kiamat kok, biasa-biasa aja, santai-santai aja. Paling mentok itu ya diomongin orang belum bayar, anaknya malu, ya itu tergantung mental, bangun mentalnya gimana, atau apalah macam-macam itu, mau ngadain resepsi mau apa, wah nggak bisa gimana ini nanti bayar ini, nah, itu bingung sendiri. Nah, seandainya resepsi makanya paling diomong orang ujungnya, itu resepsi itu nggak enak ini, paling begitu sederhana, santai, anggap aja orang itu nggak ada. Orang itu ketakutan duluan, dianggap orang begini, dianggap orang begitu, udah nggak usah dengar orang, yang penting kita haknya Allah itu kita jalankan. Itu yang paling penting. Jangan terpancing omongan orang begini kita jadi begini, jangan begini, ya itu jangan terpancing begitu. La yuhaddisu wa yuhadasan fil mamlukati illa alamullah. Ini kalau ini tingkatannya sudah wali. Kalau ini la yuhdasu wa yuhadasan fil mamlukati alamahu. Jadi la yuhdasu, Allah itu tidak akan membuat makhluk baru. Ini corona ini termasuk makhluk baru. Allah itu tidak akan, la yuhdasu, Allah itu tidak akan membuat makhluk baru. Yuhdasu itu makhluk baru di kerajaannya, fi mamlukati, di dalam kerajaannya, illa a'lamahu, kecuali Allah memberitahu kepadanya. Ini berarti kalau yang tahu berarti dia sudah makomnya wafat. Jadi nanti jangan kaget kalau ada kiai ngomong corona itu begini itu, karena sudah diberitahu dulu. Jadi setiap Allah menciptakan makhluk baru, setiap Allah menciptakan makhluk baru, itu orang-orang soleh, orang wali itu pasti diberi tahu. Jadi nggak usah kaget, biasa aja. Maka orang itu jangan kagetan, oh ini kaget, ada ini kaget. Nadoro ba'duhum, nadoro al-ningali, melihat ba'duhum sebagiannya ulama, illa ba'din, kepada illa ba'dil jamaati, kepada sebagiannya jamaah. Jadi ulama mendatangi atau melihat sebagian jamaah, faqala mongko ngendika, atau faqala mongko berkata ulama,
hal fikum man idza ahdatsahu fi mamlukati hadasan a'lamu. Ini ulama ini nanya sama Muiz. Ada ulama nanya sama Muiz, sebagian jamaah ditanya, hal fikum, apakah di antara kamu, maksudnya kamu itu jamaah, hal fikum, adakah di antara kamu itu man orang idza ahdasa yang diberitahu bahwa Allah menciptakan makhluk baru fi mamlukati di dalam kerajaannya. Ada ulama tanya sama Muiz, kamu tahu enggak bahwa Allah menciptakan makhluk baru? Gimana tahu? Besok saya makan apa saya enggak tahu kok. Besok saya makan aja masih ragu-ragu makan apa enggak. Lah ini ditanya sama ulama bahwa Allah itu menciptakan makhluk baru. Makola lah, maka Muiz bilang lah, tidak, saya tidak mengetahui. Maka ibku ala angfusakum, jawabnya ulama, ibku, maka tangisilah dirimu sendiri. Wah itu bagi ulama. Jadi ada kiai, ada wali semua. Ada wali, terkenal wali, ternyata Allah itu menciptakan makhluk baru. Dia nggak tahu. Wah itu kalau ketemu wali yang lain malu dia. Udah nangis dia pasti karena itu bagi wali itu informasi yang luar biasa. Jadi Allah menciptakan makhluk baru itu konek wali antara wali sono. Wah, lah kok ada wali kok nggak tahu? Wah itu nangis pasti. Kelasnya sudah nggak menciptakan, ya kayak ada handphone baru, yang beli baru pertama itu pasti gaya, tahu gaya punya. Kalau dulu HP-nya tulis-tulis terus poliponik itu pasti nada dirinya itu dikencengin. Nah, ya kayak sekarang lah handphone, kalau iPhone yang mahal itu pasti ditunjuk-tunjukin ke orang, ada merek baru lah. Kalau ulama itu kelasnya begitu. Jadi kalau Allah membuat makhluk yang baru, wah itu kalau tidak tahu tangisilah dirimu sendiri. Itu ulama. Kalau kita paling kelasnya masih mobil baru, mobil pengeluaran baru, handphone baru, wah itu kelasnya masih itu. Jadi ketika kita punya itu, wah ada ini, ada kacamata yang bisa tembus pandang, itu baru itu. Kelasnya baru begini. Jadi kalau ada ulama yang corona sudah tahu, saya sudah biasa. Kalau yang nggak tahu malah bertanya. Jadi kelasnya masih kelasnya Muiz, belum tahu. Tapi kalau ulama, kalau wali itu kalau tahu hal baru, maksudnya hal baru itu makhluk baru. Jadi makhluk ini nanti bukan hanya corona yang ini kan sudah tersebar, banyak makhluk yang nanti akan diciptakan. Ya, yang tahu pertama kali itu antar ulama connect. Wah ini Allah bikin baru, oh ya baik. Ramai di dunia ulama, ya kita yang nggak tahu. Di dunia wali kita nggak tahu. Jadi antar wali itu udah connect begitu sudah biasa. Karena al-mutaqaddimun min salafi, para ulama salaf terdahulu, al-mutaqaddimun itu terdahulu. Ya, para ulama salaf terdahulu. Radhiyallahu an yas'alu syakhso an halihi wa yastas an halihi liyas taisaru, memberi isyarat artinya. Yas'aluna, bertanya siapa ulama salaf, syakson kepada seseorang, an halihi dari atau tentang keadaan, liyas taisaru maka memberi isyarat, minhu dari syakson, dari seseorang tadi, asyukro ing syukur. Nah, ini menarik. Jadi orang-orang dulu itu kalau ditanya, bertanya, orang masalah itu bertanya kepada seseorang, kepada kita, mereka itu menjawabnya pakai isyarat, hanya pakai isyarat. Ya isyaratnya itu ya bersyukur. Mau itu pertanyaanmu, seumpama Muiz belum makan, saya tanya, Is udah makan belum? Itu kalau Muiz jawabnya bukan belum atau sudah enggak, jawabannya dengan syukur.
berarti dia mengucap alhamdulillah. Oh, ini luar biasa. Udah makan belum? Padahal dia belum makan seminggu. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Jadi orang-orang itu kalau ditanya itu jawabannya begitu, selalu menunjukkan kesyukurannya. Seumpama dia lagi dirundung musibah, anaknya mati atau apa, kalau ketika ditanya gimana kabarmu, gimana tingkahmu, keadaanmu, itu jawabnya dengan alhamdulillah, anak saya sudah mati. Nah, kalau sekarang ya masalah itu. Kalau bagi orang-orang itu biasa, itu jawabnya enggak pernah mengenal. Wanasu utawi manusia menungso al yaumu, tapi manusia saat ini atau hari ini, al yaumu itu hari ini. Tetapi manusia hari ini yang bagi an layas alufi fa innaka in sa'alta tastaisaru minhum asyaqwa. Kalau manusia hari ini ketika ditanya gimana kabarmu, gimana keadaanmu, ya, ketika Anda bertanya pada orang-orang hari sekarang ini, ketika Anda ditanya gimana kabarmu, gimana keadaanmu, jawabannya pasti ngeluh terus. Ngeluh terus. Syakwa itu mengeluh, menggerutu, apalah itu, ngomong semuanya itu. Maka betapa banyak hal-hal tersembunyi dari dalam diri kita ini yang kadang kita sendiri itu tidak tahu. Banyak potensi, sebenarnya manusia itu punya potensi yang banyak. Maka yang tadi dibahas itu berapa saja jumlah penyakit hati yang ada dalam itu baru penyakit loh ya pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya penyakit, belum potensi kebaikan. Jadi ketika Anda punya di dalam hati ini, kita punya potensi penyakit hati yang banyak. Nah, itu bisa tampak kalau kita pertanyaannya adalah itu penyakit hati. Terus ada berapa potensi kebaikan ya, yang ada di dalam diri kita? Pertanyaannya dibalik. Kalau tadi bertanya soal potensi kejelekan atau penyakit hati. Kalau dibalik potensi kebaikan kita, wah itu luar biasa. Maka banyak hal-hal yang tersembunyi di dalam diri ini. Jika Anda memasuki ruang itu semakin dalam, iya pasti terlihat. Pasti terlihat. Nah, caranya apa ya? Wirid. Berarti Anda harus punya istiqomah wirid yang sangat, ya intinya berjalan terus. Mestinya harus istiqomah. Anda bisa mengetahui penyakit hati ini semua itu kalau Anda tidak punya keraguan-raguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Anda wirid tadi, semakin dalam Anda semakin tahu, semakin jelas penyakit-penyakit hati. Setelah Anda penyakit-penyakit hati tahu, itu Anda akan tahu potensi-potensi kebaikan Anda. Sebenarnya kita ini punya potensi, mungkin saja ini bisa bikin helikopter, tapi dia nggak mau menggali potensi itu. Mungkin itu banyak orang yang kelihatannya hidupnya nggak jelas, itu sebenarnya punya potensi kebaikan yang luar biasa, cuman tidak digali. Itu intinya di sana. Jadi sebenarnya dia itu punya potensi kebaikan, punya kecerdasan yang luar biasa, punya spiritual, cuman tidak pernah digali, dibiarkan begitu saja, ya hilang. Maka sebenarnya dalam diri ini, maka kenapa manusia itu adalah marhalah atau bentuk penciptaan terakhir Allah, maksudnya terakhir itu yang paling dahsyat. Itu karena itu, seluruh ini nggak ada yang berani ngaku Tuhan. Iblis pun itu tidak berani mengaku Tuhan. Jin, setan, iblis, pohon, batu itu nggak ada yang berani ngaku Tuhan. Yang berani mengaku Tuhan itu cuma manusia. Karena yang punya potensi itu manusia. Malaikat nggak berani ngaku Tuhan.
Yang berani mengaku Tuhan itu cuma manusia. Bukan hanya mengaku Tuhan, dia berani mentuhankan yang tidak Tuhan. Oh, itu kan luar biasa itu. Jadi potensi kejelekannya luar biasa, potensi kebaikannya juga luar biasa. Maka gali semua itu ada di dalam hati. Maka itu perlu digali. Caranya ya wiridan, wirid terus. Jadi Anda bisa melakukan itu kalau tidak ada keraguan. Nah, tes-tesan pertama keraguan itu soal rezeki. Tesnya itu. Jadi jika Anda meragukan rezeki, berarti Anda meragukan sang pemberi rezeki. Iya dong, pastinya loh. Anda meragukan rezeki berarti yang memberi rezeki Anda ragukan. Ya kan pasti. Oh, maka ketika kita itu melihat orang galau, orang risau, orang sumpek karena alasan rezeki, ya, itu pasti orangnya jauh dari Allah. Pasti, saya pastikan. Pasti. Karena dia mulai ragu-ragu. Sama contoh begini. Muiz dipanggil sama orang kaya, siapa yang orang kaya di sini, pokoknya orang kaya, panggil Jokowi. Is, kamu nggak usah kerja, besok tak kasih uang 5 juta. Kira-kira Muiz percaya apa? Pasti percaya. Dia tidak akan kerja karena besok pasti dikasih Jokowi 5 juta. Itu dia langsung percaya. Padahal orang kaya, orang punya pangkat ini dia itu makhluk yang miskin. Dia butuh sang pemberi rezeki. Kan aneh itu. Jadi kita percaya pada orang kaya, tapi tidak percaya pada yang memberi rezeki. Ini kan bahaya itu. Nah, itu contohnya begitu. Nah, udah besok kamu nggak usah kerja, tak kasih uang 5 juta. Nah, itu pasti nggak murah, karena dia kalau kerja paling dapat uang 100.000. Pasti dia akan lebih percaya dibanding Allah itu besok mau memberi rezeki dia apa. Lebih percaya pada orang kaya tadi. Nah, kenapa kita ini tidak, sudahlah cukup pada kita serahkan. Bukan kok kita ini nih ya terus nggak kerja, bukan. Kerja Anda tetap jalan, ikhtiar kita tetap jalan semaksimal mungkin, tapi serahkan semua hasil akhir itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi bukannya kok terus saya percaya sama Allah terus nggak ngapa-ngapain ya nggak makan bener kamu. Gitu. Nah, itu kebalik. Ya tetap Anda kerja tetap jalan, tapi yang penting tidak ala hammi sogiro wa tarqa hamal kabiru. Kita meninggalkan cita-cita besar demi cita-cita kecil. Maksudnya kita meninggalkan tujuan yang sejati, yaitu akhirat demi dunia. Yang penting tidak itu, pokoknya kerjanya tetap giat, tetap ikhtiar sampai ini udah jalan semua itu. Nah, tapi terus semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An ba'din Nabasyini annahu taba ila Allah Ta'ala. Diceritakan dari sebagian orang Nabasin. Annahu taba setelah Nabasin. Nabasin itu ini orang penggali kuburan. Penggali kuburan itu Nabasin. Annahu teman-teman Nabasin itu tobat. Taba itu tobat ila Allah kepada Allah. Faqala yauma li syekhina. Faqala maka dia berkata pada suatu hari dia bercurhat atau berkata kepada syekhi, ada penggali kubur itu tobat, terus penggali kubur itu cerita kepada gurunya. Pada suatu hari dia curhat kepada gurunya, ya Sidi, ya Syekh, nabastu alfa kubrin. Ya Syekh, saya itu nabastu itu menggali, saya itu sudah menggali alfa kubrin 1000 kuburan. Nah, si penggali kubur itu cerita kepada gurunya, ya Syekh, saya ini sudah menggali 1000 kuburan. Fawastu maka saya menemukan wujuhuhum,
wajah-wajah orang yang mati di kuburan tadi. Ya, mukhawwalatun itu berpaling an kiblati dari kiblat. Orang kalau meninggal itu kan ketika meninggal kan menghadap kiblat. Posisi kepalanya itu menghadap kiblat. Nah, terus orang penggali kuburan yang taubat tadi itu menggali kuburan sampai 1000. Nah itu ketika menemukan wajahnya itu wajah yang mati itu berpaling tidak menghadap kiblat. Faqala Syekh, maka Syekh tadi bilang, ya waladi he anakku he muridku, dzalika min syukkihim wa fi rizqihim. Ketahuilah bahwa orang-orang yang berpaling wajahnya tadi itu adalah orang-orang yang meragukan tentang rizki. Jadi itu semua orang-orang yang meninggal tadi karena ragu karena rizki. Itu terjadi lantaran mereka ragu dalam urusan rizki. Nanti kalau meninggal wajahnya berpaling. Ini, nah cerita-cerita seperti ini itu kalau tidak orang yang kasih, orang yang kebuka, orang yang tahu soal hal-hal yang gaib itu nggak bisa. Mesti kan dia akan jangan, loh, kenapa kok ini wajahnya berwarna? Kalau yang Anda bertanya kepada orang-orang yang tahu, maka jawabannya ya seperti itu. Orang-orang yang tadi itu adalah termasuk orang-orang yang meragukan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'dimu su'ali minallahi ya abdullahi idza talabta minallahi fatlub wa huwa alam.